Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Fitri Kaniawati dari SMA Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan pendamping Dr. Wulan Wudaningsi MPD dan fasilitator Dr. Ahyar MPD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Teman-teman CGP yang hebat seluruh Indonesia, dalam dunia pendidikan seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam kasus. Kasus termasuk kasus dilema etika ataukah kasus bujukan moral. Kasus dilema etika kita akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena dalam kasus dilema etika itu kita dihadapkan dalam dua keadaan, yang benar dan yang benar. Sedangkan kasus bujukan moral kita dihadapkan pada dua kejadian, antara kejadian yang benar dan salah. Saya mentransfer tentang program-program guru penggerak, ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini dengan cara sosialisasi. Sosialisasi ini sudah saya lakukan pada bulan November tahun 2020. Sedangkan webinar akan saya lakukan pada 11 April 2021 yang diundang dengan IGI Maluku Utara. Program-program guru penggerak ini yang saya dapatkan ilmunya sungguh luar biasa. Dan seiring sejalan, ilmu yang saya dapatkan langsung saya transfer kepada teman-teman. Dan otomatis juga saya terapkan pada RPP dan pembelajaran. Seperti pada filosofi KHD, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, ya, juga pembelajaran yang sangat menghamba kepada anak. Lalu juga membuat kesepakatan kelas. Jadi kita memberikan kesepakatan kelas kepada anak-anak, bagaimana sih kelas impian mereka, seperti apa kelas mereka, saling menghargai, saling memahami, saling menghormati, dan berkomitmen, sehingga mendapatkan pelajaran yang menyenangkan, baik itu untuk siswanya, juga untuk gurunya. Lalu juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di sana terdapat juga pembelajaran KSE, yaitu pembelajaran tentang sosial emosional, di mana pembelajaran ini dibagi menjadi gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, minat belajar dari siswanya. Nah, di sini saya mengambil tentang gaya belajar siswa, dibagi menjadi visual, auditori, dan kinestetik. Dan alhamdulillah anak-anak demikian senangnya mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang membedakan adalah produk yang mereka hasilkan. Lalu hal ini juga sudah saya terapkan di dalam RPP dan pembelajaran tadi. Kemudian juga saya sudah membuat buku harian siswa, di mana buku harian siswa ini isinya adalah buku tentang budaya positif yang harus siswa lakukan di sekolah. Tapi juga tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan dan seumur hidup mereka. Karena budaya positif harus diterapkan secara berkesinambungan dan tidak hanya untuk siswa, namun untuk seluruh warga sekolah. Lalu juga saya sudah menerapkan pengambilan keputusan dalam pembelajaran pada saat saya mendapatkan seorang siswa dihadapi dalam suatu kasus, yaitu kasus dilema etika. Nah, langkah awal yang saya kerjakan atau saya lakukan untuk mengambil keputusan ini, yang pertama adalah mengidentifikasi kasus yang dihadapi. Apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Nah, lalu juga saya memberikan kasus-kasus, contoh kasus yang hampir sama dengan kasus yang dihadapi serta penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, menerapkan paradigma dilema etika, lalu prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan bagaimana 9 langkah keputusan itu? Yang pertama adalah 1. Otomatis saya harus mengidentifikasi dulu kasus yang dialami. Tadi kasus dilema etika ataukah bujukan moral. Yang kedua, kita lihat nilai-nilai yang bertentangan dengan dilema etika. Lalu yang ketiga, siapa yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan yang terjadi pada kasus tersebut. Lalu yang kelima, menentukan paradigma dilema etika. Yang keenam, prinsip dari dilema etika. Yang ketujuh, mengidentifikasi alternatif-alternatif keputusan yang akan diambil.
Lalu yang kedelapan itu membuat keputusan yang tepat setelah dilakukan uji lega, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman koran, dan uji panutan. Lalu yang terakhir, yang ke-9 adalah kita melihat lagi dan menelaah kembali keputusan yang sudah dibuat. Lalu merefleksikannya sehingga jika kita mendapatkan masalah yang sama, kita sudah tahu bagaimana keputusan yang kita ambil. Lalu bagaimana keputusan itu tepat dan efektif? Nah, pengambilan keputusan yang efektif adalah pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang tepat yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Pengambilan keputusan yang efektif itu memiliki setidaknya 2 komponen. 1. Pengambilan keputusan didasarkan pemahaman menyeluruh terhadap pokok masalah. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan nyata yang memberikan dampak penyelesaian masalah. Kapan nih dilakukannya atau diterapkannya langkah-langkah pengambilan keputusan? Alhamdulillah, saya sudah menerapkan langkah-langkah ini pada saat saya mendapatkan seorang siswa mengalami kasus dilema etika. Pada saat itu, Kamis 1 April 2021. Pendamping selama saya menjalankan pengambilan keputusan itu adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang selalu mendampingi saya dalam mengambilkan keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, guru CGP yang hebat seluruh Indonesia, itulah refleksi dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.